Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Eh, saya akan membuat video pendek tentang marketing mix. Ya, ini untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen pemasaran atau pemasaran in general ya. Kenapa? Karena ini adalah teori basic, fundamental teori tentang pemasaran. Oke, marketing mix diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi bauran pemasaran. Mix, bauran. Saya nggak tahu asal muasalnya, tapi ya seperti itu. Oke, nah bauran mix, marketing mix atau bauran pemasaran ini terdiri dari 4P. P pertama tentang produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang keempat adalah promotion. Nah, berikutnya, saya akan menjelaskan masing-masing apa itu produk, price, place, dan promotion. Di saat produk, maksudnya produk yang kita tahu selama ini mungkin buat orang-orang yang tidak belajar pemasaran, produk adalah produk gitu. Tapi sebetulnya kalau Anda sekarang sudah mulai belajar pemasaran, maka Anda harus bisa membedakan bahwa produk itu terdiri dari sejumlah kategori ya. Ada barang, pokoknya apapun yang bentuknya barang, nah itu masuk kategori barang atau goods ya. Dalam bahasa Inggris disebut goods. Ada lagi service atau jasa. Kemudian ini contoh-contohnya. Kemudian ada person atau talent. Nah ini mungkin buat Anda yang baru belajar, mungkin baru ngeh bahwa orang itu bisa disebut dengan talent atau person. Kayak misalkan karyawan sebuah perusahaan itu bisa dianggap sebagai talent. Di perusahaan-perusahaan besar, karyawan tuh nggak disebut karyawan lagi, tapi talent. Kenapa? Karena mereka memiliki keahlian tertentu. Mereka di-hire, mereka dipekerjakan di perusahaan itu karena orang tersebut memiliki talent tertentu. Talent di sini nggak harus bukan selalu dikaitkan dengan talent di bidang seni ya, tapi talent secara umum. Kayak misalkan accounting, sekretaris, terus orang penjualan, bagian hukum. Jadi orang-orang ini memiliki talent tertentu, ya itu disebut dengan talent. Termasuk juga ya di luar perusahaan ada orang-orang yang berprofesi sebagai event organizer, sebagai pelukis, sebagai makeup artist, sebagai penyanyi, pesulap dan seterusnya, ya. Termasuk bodyguard, oke? Ya, bodyguard itu bisa juga dianggap sebagai talent. Kenapa? Karena pasti dia memiliki keterampilan tertentu. Misalnya, bagaimana dia membela diri, membela bosnya, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan properti. Properti ini berbeda dengan barang ya. Kalau barang itu adalah sesuatu, gitu kan, produk padat yang bisa, maksud saya, produk yang bisa dipindahkan. Dipindah-pindahkan itu adalah barang. Sementara properti, seperti rumah, apartemen, dia produk berwujud ya, tapi tidak bisa dipindah-pindahkan secara fisik. Contoh lain atau kategori lain dari produk adalah ide. Ide sangat abstrak ya, tidak bisa terlihat. Namun ide itu bisa berupa rancangan, desain rumah, desain event, desain produk, ya, termasuk prototipenya. Ya, jadi ketika ada perancang busana memamerkan produknya, pakaiannya di runway, ya atau di majalah, ya itu adalah baru prototipe, belum diproduksi secara massal. Termasuk ide itu kayak apa ya? Anda mau si desainer ya mendesain rumah, mendesain web, mendesain produk, mendesain profil perusahaan, dan seterusnya, itu adalah ide. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kategori yang disebut pengalaman, experience. Anda bisa saja pergi ke Bali, Anda bisa saja pergi ke Manado, ke Amerika, ke Australia, kemanapun. Yang Anda ingin cari kan sebetulnya pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian menjadi
eh, bagi orang gitu, bagi perusahaan tertentu, itu adalah pengalaman yang bisa dijual kepada siapapun yang mau beli. Ya, ya jadi paket tour, apa istilahnya, Anda. Nah, itu experience itu yang dijual oleh para pengelola tempat. Di sini ada tempat, berbeda dengan pengalaman. Kalau pengalaman itu biasanya ada unsur-unsur tertentu yang membuat, yang ditawarkan ke kita. Kalau tempat biasanya lebih ke apa adanya. Kayak misalkan pulau, itu kenapa ada place marketing ya. Itu biasanya bagaimana sebuah tempat bisa dipasarkan, gedung, destinasi pariwisata, dan seterusnya. Terus kemudian organisasi. Contoh organisasi misalkan klub olahraga, misalkan perusahaan. Gini, maksud saya, klub olahraga itu bisa dikatakan juga sebagai produk. Kenapa? Karena dia kan harus punya members, ya, punya member supaya klub itu bisa berjalan, supaya si pengelola klub bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Oke. Lalu ada perusahaan. Perusahaan, Anda mungkin sering mendengar bagaimana perusahaan atau startup atau apapun dijual, belikan, ya itu adalah perusahaan. Semakin bagus, semakin tinggi nilainya. Lalu ada partai. Partai politik maksud saya, Anda tahu, partai kalau tidak ada followersnya, kalau tidak ada membersnya, ya kasihan ya, nggak ada suara nanti. Maka partai sebagai organisasi juga perlu dipasarkan. Bisa dianggap sebagai produk, termasuk asosiasi, ya. Dan masih banyak lagi jenis organisasi, bisa laba, non-laba. Oke, dari situ contoh-contoh dari atau kategori-kategori produk. Berikutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai price. Price di sini saya tidak menulis banyak, tapi yang pasti adalah price itu adalah harga yang harus dibayar, atau harga atau tarif. Jadi kalau produknya adalah bentuk barang, maka namanya biasanya harga ya. Tapi kalau bentuknya jasa, kategori jasa, biasanya bentuknya tarif. Berapa tarif Krisdayanti sekali nyanyi? Berapa tarif misalnya siapa, Boy William sekali setiap menjadi MC, gitu kan? Jangan menggunakan istilah yang berbeda. Misalkan Anda menggunakan berapa harga Dewi Persik misalnya, itu konotasinya jadi seolah-olah ya bahwa kita menggunakan talent, gitu kan? Si Boy William tadi sebagai MC, Dewi Persik sebagai penyanyi, itu karena dia punya talent, gitu kan. Kita menggunakan mereka itu sebagai talent, maka kata yang tepat adalah tarif. Ya. Di situ ada, kembali lagi bahwa price itu punya istilah yang berbeda-beda. Ada harga, ada price, ada apa lagi, ya. Nah, itu adalah harga. Jadi maksud harga di sini adalah angka nominal yang harus dibayarkan oleh si konsumen. Berikutnya, place. Place atau tempat adalah tempat. Jadi kita nggak, gini, produsen itu yang memproduksi suatu barang, suatu jasa, suatu produk. Konsumen adalah orang yang mengonsumsi produk tersebut. Nah, ada jalur, ini jalur distribusi yang sedemikian pendeknya, produsen ke konsumen. Tukang gado-gado bertemu langsung dengan konsumennya. Mudah kan? Gampang kan? Simple. Tapi ada juga produsen tidak langsung ketemu konsumen, tapi menggunakan perantara berupa pengecer. Misalnya, saya tiap hari masak nasi uduk misalkan ya, lalu saya titip ke warung. Nah, warung itu sebagai retailer.
Walaupun si warung itu bisa saja dia memproduksi makanan yang lain, nah dia sebagai produsen, tapi dia juga bisa merangkap sebagai retailer. Kenapa? Karena dia menjadi perantara bagi saya dan konsumen saya. Saya nggak membuka warung sendiri, saya membuat uduk, lalu saya titip ke sebuah warung. Misalkan gitu ya. Berikutnya, ini lebih panjang lagi nih. Ada produsen. Oh, saya mungkin ini ketukar ya, nomor 3 dan nomor 4. Yang berikutnya adalah produsen itu nggak langsung ketemu retailer, tapi dia menggunakan distributor dulu. Dari distributor, retailer, lalu ke konsumen. Ya, produsen, distributor, retailer, dan konsumen. Nah, yang ketiga lebih kompleks lagi, lebih panjang lagi, produsen, distributor, agen atau wholesaler, lalu retailer dan konsumen. Asal Anda ketahui, perusahaan-perusahaan besar seperti misalkan Unilever, terus P&G, Nestle, itu perusahaan-perusahaan besar seperti itu nggak boleh ya. Jadi ada aturannya dari Departemen Perdagangan ya, atau departemen apa, bahwa mereka nggak boleh mendistribusikan langsung ke retailer, harus menggunakan distributor. Nah, distributor untuk memperpanjang atau memperluas wilayah jangkauannya, mereka biasanya kerjasama dengan agen. Lewat agen ini mereka kemudian masuk ke retailer. Ya, walaupun jadi agen ini nggak terlampau memang penting, tapi tidak selalu dipakai oleh si distributor. Kalau distributor bisa langsung berhubungan retailer, dia akan langsung. Kenapa? Kenapa dia bisa langsung? Karena untuk menghemat biaya, menghemat waktu dan seterusnya. Tapi di wilayah-wilayah tertentu, distributor akan bekerja sama dengan agen. Kenapa? Karena agen itu memiliki wilayah di mana dia bisa menjangkau lebih luas lagi, lebih banyak lagi retailer di wilayah-wilayah tertentu itu. Oke. Selanjutnya saya ingin bahas mengenai promotion. Promotion ini saya ulangi lagi, ada kita tadi 4P itu, product, price, place, dan promotion. Promotion, ketika kita membahas promotion, kita akan selalu otomatis membahas tentang promotional mix, atau kata lainnya adalah marketing tools, atau kata lainnya adalah promotional tools. Bisa membedakan ya? Bukan bisa membedakan. Maksudnya Anda bisa mengerti ya, bahwa yang disebut dengan marketing tools adalah promotional tools gitu. Yang disebut dengan promotional tools adalah promotional mix. Jadi jangan bingung. Oke, ada belasan yang saya sempat identifikasi yang disebut dengan tools. Tools ini alat-alat pemasaran, ya, alat-alat. Di sini ada advertising atau periklanan. Lalu ada direct marketing atau pemasaran langsung. Ada public relation atau hubungan masyarakat. Nah, ada marketing public relation. Jadi, public relation itu mereka tujuannya tidak untuk menjual produk. Sedangkan marketing public relation ini kayak modifikasi. Supaya public relation juga harusnya bisa menjual juga gitu ya. Nah, kemudian ada events. Event di sini ada events marketing. Kemudian ada exhibition atau pameran, ada sponsorship, ada packaging. Ya, Anda lihat kemasan-kemasan itu bagian dari alat-alat promosi. Ada sales promotion, ada corporate identity, point of purchase, ada selling, cost related marketing, customer relationship management. Dan yang terakhir yang saya tulis di sini ada store atmospherics, garis miring point of sales, garis miring merchandising. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu apa ini tentang apa itu advertising, direct marketing dan seterusnya. Kenapa? Karena saya akan bahas ini pada video saya yang lain. Ya, mudah-mudahan
Anda bisa paham, bisa memahami, bisa mengerti apa itu marketing mix. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.